Jagat dunia maya kini dihebohkan dengan larangan pemerintah terhadap sistem berjualan secara online. Presiden Joko Widodo bahkan sudah memberikan arahan langsung soal heboh social commerce yang dipicu oleh aplikasi asal China TikTok Shop yang dinilai menggerus usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air. Ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru ininya finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih didisiplinkan? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lain sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu ya. Bukan tanpa alasan, fenomena sosial e-commerce sendiri mulai ramai diperbincangkan setelah TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop yang membuat pengguna bisa berbelanja dan bahkan bertransaksi langsung dalam aplikasi tersebut sehingga memudahkan pengguna. Untuk itu pengawasan pemerintah terhadap sistem berjualan di sosial media kini tak main-main. Kementerian Perdagangan melalui Permendag nomor 31 tahun 2023 siap rampung untuk memperketat arus perdagangan di e-commerce termasuk mengatur sistem transaksi langsung di social commerce tersebut. Temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati besok pulang ini Permendag revisi Permendag 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten. Ini saya diundang Pak Teten terus dengan ke Pak Teten juga dari Pak Budiari, Kominfo juga tadi dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Pada awalnya, pemerintah memang menyambut baik seluruh aktivitas jualan online yang terjadi. Pasalnya, pasca pandemi COVID-19, aktivitas perbelanjaan menjadi yang dinanti-nantikan agar dapat menyuntik ekonomi dalam negeri. Namun sayangnya, hal tersebut justru hanya menguntungkan sejumlah pihak. Pemandangan miris kini terjadi di sejumlah pasar-pasar konvensional atau offline. UMKM kini sepi, tergerus pasar yang dijual oleh TikTok. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan TikTok sebagai media sosial memiliki kelebihan dibanding e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia dengan mengumpulkan data kebutuhan penggunanya. Namun yang disayangkan, kebanyakan produk yang dijual tersebut justru berasal dari luar negeri. Dia itu adalah media sosial, tetapi dia juga melakukan aktivitas transaksi jual beli, ya kan? Nah ini yang kita harus coba perjelas ya. Karena apa? Karena memang dalam ketentuannya tidak bisa dijadikan satu. Ya, nah sementara seperti tadi yang disampaikan banyak dampak-dampaknya nih. Pertama tentu dari dampak data. Bayangkan itu dengan sosial media platform yang dia miliki, dia punya banyak follower, dia bisa mengintegrasikan data antara data yang menjadi account usernya dengan juga data yang untuk jualan. Nah itu bisa disinergikan dan bahkan itu sangat bisa diintegrasikan dan juga algoritma yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan juga bisa diarahkan untuk mengarahkan satu hal produk tertentu untuk bisa laku dijual. Nah, hal seperti itu kan tidak sesuai ya, apalagi itu juga tidak menjadi equal playing field ya kepada e-commerce lainnya. E-commerce lainnya kan tidak bisa melakukan apa yang TikTok lakukan karena mereka menurut kepada undang-undang dan ketentuan yaitu sosial media dan PMP yang ada di Kominfo. Nah, ini yang kita coba lupakan, jangan sampai ada penyatuan yang berakibat atau memberikan dampak negatif tidak hanya kepada data tapi juga kepada pelaku UMKM. Seperti contoh misalnya tadi sebutkan mungkin impor barang-barang impor dari luar negeri langsung lewat platform sosial media itu kan juga tidak betul, itu kan melanggar ketentuan.
Kebutuhan masyarakat yang sudah terlanjur tinggi melalui online dengan harga miring membuat produk impor yang diduga ilegal marak ditemukan di marketplace dan dikhawatirkan berpotensi merusak tatanan ekonomi nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Dalam Negeri Apindo Ian Syarif memandang hal tersebut akan berdampak pada disparitas harga dan merugikan pedagang legal sehingga dibutuhkan regulasi untuk mengatasi kondisi ini. Kalau kita lihat di industri lain, kita punya mobil harus punya STNK, bangun rumah harus ada IMB ya. Tapi kalau di baju ini ketika kita mau berdagang baju, kelihatannya cuma hanya bikin lapak doang, satu perseorangan pakai KTP online bisa. Dan ini adalah faktor yang paling besar, di mana perorangan itu tidak memiliki PKP, pengusaha kena pajak. Sedangkan banyak toko-toko offline ataupun yang sudah memiliki jaringan online, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sudah ada karyawan, membayar BPJS, juga membayar pajak. Nah ini tentunya akan membuat satu disparitas. Dari PPN aja selisihnya sudah 11%. Nah apalagi kalau barangnya ini istilahnya barang dumping yang dijual dengan online pakai identitas perseorangan, nggak bayar pajak, untung 5.000 dikantongin hanya untuk pribadi seseorang, Bu. Jadi ini tentunya sangat berat dan harus ada regulasi yang diatur supaya lebih ada kejelasan. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Pasar yang kini terus tergerus dan pemasukan yang tak kunjung menanjak membuat sistem penjualan telah berubah dan membuat para pedagang offline pada akhirnya kini terpaksa ikut terjun berjualan online. Namun alih-alih untung, mereka justru tetap kalah bersaing dengan gempuran produk-produk impor yang murah. Kalau di toko kakak sendiri, apakah saat ini sudah mulai menjajakan produknya dengan live shopping maupun e-commerce itu, Kak? Sudah. Iya. Sudah dimulai sejak kapan, Kak? Sejak awal-awal sih, dari kemarin-kemarinnya udah lama. Dari semenjak pandemi atau semenjak toko di offline ini atau konvensional ini sepi, Kak? Semenjak offline ini. Berarti memang kenapa saat ini beralih ke aplikasi live shopping dan juga e-commerce, Kak, online shop ini? Ya karena kalau di online kan itu ada gratis ongkir, ada cashback gitu ya, segala macam diskon-diskon gitulah. Tapi kan ini sebelumnya toko konvensional ya, Kak ya? Cuman kalau TikTok ya kemungkinan lebih baik dihapus aja ya, supaya ini tokonya itu makin rame lagi gitu tenabangnya. Jadi kakak lebih pro untuk aplikasi tersebut dihapus ya? Iya. Jadi memang lebih mengutamakan konvensional, Kak, jualannya? Ya, supaya lebih rame lagi. Meski diakui terlambat, namun para pelaku UMKM kini menyambut baik kebijakan pemerintah. Namun tak hanya mengatur social commerce, pemerintah juga diminta agar bisa memberikan edukasi bagi para pedagang pasar tradisional yang tergerus disrupsi digital. Ya, saya setuju sih dengan sikap pemerintah meskipun ini terlambat ya, tapi tidak ada istilah kata terlambat untuk maju karena memang ya, apalagi kalau media sosial itu kan tidak semua pelaku UMKM itu bisa waktunya tuh masuk gitu loh, Pak. Makanya kan mereka akhirnya dampaknya kan luar biasa. Mereka yang jualannya offline karena dia harus wajib hadir di tempat, dia tidak akan bisa menggunakan media itu. Nah itu mungkin saya sangat gembira bila ini memang benar-benar sudah ditekan, hanya saja kan ini pasti akan harus ada tata kelolanya juga, Pak, karena memang kayak produk-produk yang masuk ke Indonesia itu luar biasa cross bordernya, karena mau nggak mau memang kita harus bisa berinovasi dengan teknologi. Sementara pelaku UMKM ini kan SDM-nya masih belum ada binaan dari pemerintah sehingga mereka tidak bisa bertransformasi secara teknologi. Mungkin dari pemerintah memberikan edukasi atau ruang di pasar untuk mereka dibantu untuk market melalui teknologi. Berbagai sisi kini terdampak kemajuan teknologi. Jangan hanya menunggu inovasi yang mengganggu pasar ekonomi dan hanya melayangkan kebijakan larangan saja. Pemerintah harus lebih sigap dan cermat mengatur strategi agar UMKM dalam negeri bisa terus tersuntik dan tidak ketinggalan zaman. Tim Liputan CNBC Indonesia.